Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Cornelian Tias dengan NIM 10111231105. Di sini saya akan mendemonstrasikan video untuk menunjukkan model G-Star 11 pada data tinggi muka air sungai dengan data yang diperoleh dari Automatic Water Level Recorder atau AWLR Balai Wilayah Sungai Kalimantan Barat. Dengan mengambil 3 wilayah atau 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuburaya, Sanggau, dan Landak. Dan untuk memudahkan dalam melihat hasil analisisnya nanti, di sini saya mendefinisikan untuk wilayah 1 yaitu Kabupaten Kuburaya, wilayah 2 itu Sanggau, dan wilayah 3 itu Landak. Nah, di sini pertama kita input dulu library-nya, yaitu Magic dan ML Metric, agar kita bisa melakukan operasi matriks dan yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita lakukan input data dengan data yang diperoleh dari AWLR BWS tadi. Di sini saya langsung masukkan semua datanya di sini agar memudahkan orang yang memiliki kode atau sintak ini bisa langsung menjalankannya tanpa harus mengcopy dari Excel, data di Excel. Lalu tes ini adalah untuk time seriesnya. Kita dapat dari minggu 1 sampai 35 dengan 3 wilayah tersebut. Dan ini data yang kita peroleh. Selanjutnya kita akan melakukan menghitung statistik deskriptif dari data. Di sini kita ada summary dari datanya. Nah, di sini dari summary ini kita peroleh outputnya itu kita dapat melihat nilai minimum, median, rata-rata, dan nilai maksimumnya dengan satuan di sini yaitu meter, karena kita menggunakan data tinggi muka air sungai dari ketiga wilayah itu ada Kuburaya, Sanggau, dan Landak. Lalu untuk SD ini adalah standar deviasi dari ketiga wilayah itu ada Kuburaya, Sanggau, dan Landak. Nah, di sini kita dapatkan nilai untuk standar deviasinya dengan satuan meter juga. Lalu selanjutnya untuk plot time seriesnya, di sini par mprod C3,1 dengan 3 itu menunjukkan berarti baris 3 baris dan 1 itu 1 kolom. Nah, di sini kita gunakan untuk Kuburaya itu berwarna biru, untuk plot di Kabupaten Kuburaya itu berwarna biru, Sanggau merah, dan Landak berwarna hitam. Nah, ini yang dimaksud 3 baris 1 kolom. Lalu kita membentuk data matriksnya dengan yaitu di sini didefinisikan sebagai matriks dari data yang telah kita dapat tadi. Nah, di sini kita dapatkan DT-nya. Lalu untuk matriks bobot spasial, di sini kita W yang didapat. Nah, karena pada ketiga wilayah tersebut saling berbatasan, yaitu Kuburaya, Sanggau, dan Landak, dengan jika kedua wilayah tersebut berbatasan, maka kita beri nilai 1, dan jika dua wilayah tersebut tidak berbatasan langsung atau hanya dengan dirinya sendiri, kita beri nilai 0. Maka dengan rule contiguity kita mendapatkan matriksnya itu 011, 101, dan 110. Nah, agar skala pengaruh spasialnya bersifat seragam dan memenuhi asumsi kestabilan parameter, maka kita lakukan normalisasi pada matriks sehingga kita mendapatkan matriksnya itu 0, 0,5, 0,5, 0,50, 0,5, dan 0,5, 0,50 seperti yang tertera pada di sini. Nah, setelah didapatkan matriks bobot spasialnya, kita akan mencari V, yaitu W dikali Y. Di sini V itu adalah transpose dari perkalian matriks bobot spasial atau W dikali dengan YT yang ditransposkan. Lalu kita menentukan ukuran data T itu dengan menggunakan baris pada matriks YT. Lalu untuk membentuk matriks X di sini,
kita ada X1, X2, X3 dengan YT itu kita ambil dari 1 sampai T-1. Nah, kenapa? Karena untuk prediksi yang kita gunakan itu mulai dari baris kedua sampai ke 35 atau minggu kedua sampai ke 35. Sedangkan untuk V-nya itu kita mulai dari 1 sampai 34. Nah, setelah kita mendapatkan X1, X2, X3-nya, setelah kita mendapatkan nilai X1, X2, dan X3, di sini kita selanjutnya akan mendeskripsikan untuk matriks MM, yaitu 0 dengan baris 1 dan kolom 2, dengan X11, X22, dan X33 ini nanti akan kita gabungkan dengan menambahkan baris 0 agar diagonal bloknya sesuai. Lalu di sini kita definisikan X-bolt-nya dengan list X11, X22, dan X33. Lalu selanjutnya kita akan membentuk blok diagonal matriks dengan menggunakan X besar itu diagonal dari X-bolt-nya. Lalu untuk Y besar itu matriks dari vektor YT-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari estimasi parameter G-star. Di sini beta, rumus ini adalah didapat dari rumus umum modelnya. Lalu kita jalankan hingga kita mendapat nilai beta satunya seperti ini. Nah, lalu untuk membentuk parameter P-nya di sini kita definisikan P0 itu beta 1 yang ganjil, yaitu 135. Lalu untuk P1-nya itu beta 1 bernilai genap, itu 246. Nah, lalu di sini nanti kita akan mendapatkan P0 yaitu dari diagonal matriks diagonal dari P0, dan juga P1 itu matriks diagonal dari P1, sehingga kita mendapatkan nilai P0 dan P1-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan uji kestasioneran. Di sini B1 itu didefinisikan dengan perkalian antara P1 dengan matriks bobot spasial. Lalu setelah didapat B1, di sini kita mendapatkan B2 dengan perkalian penjumlahan P0 dengan B1 yang telah kita dapat sebelumnya. Lalu kita mencari nilai eigennya. Nah, di sini kita peroleh eigen value atau nilai eigennya itu ketiga-tiganya atau semuanya ini bernilai kurang dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini bersifat stasioner karena nilai eigennya kurang dari 1 untuk semua nilai eigennya. Lalu selanjutnya untuk nilai taksiran di sini ZE underscore D itu B dikali dengan matriks YT yang ditransposkan dengan didefinisikan YST-nya itu di ketiga wilayah dengan ZED1, ZED2, dan ZED3. Lalu plot lalu di sini kita gunakan untuk membandingkan data asli dengan prediksi kita atau hasil taksiran. Nah, di sini untuk yang garis hitam itu adalah data aktual kita atau data yang diambil tadi. Lalu untuk garis putus-putus merahnya ini adalah hasil taksirannya atau prediksinya. Selanjutnya kita bisa menghitung errornya dengan T1 itu YST kuburaya, dan selanjutnya lalu untuk RMSE itu digunakan akar dari rata-rata di error yang sudah didapat tadi. Nah, di sini kita peroleh hasil RMSE-nya itu 2,0
27522, yang mana angka ini cukup kecil dan semakin mendekat ke 0. Nah, karena nilainya semakin kecil, maka nilai RMSE yang ini menunjukkan model akan semakin bagus atau semakin akurat. Lalu kita uji kenormalan atau uji normalitas di sini dengan menggunakan QQ plot dari untuk ketiga wilayah. Nah, dari ketiga wilayah dari uji normalitas ketiga wilayah ini kita lihat bahwa untuk persebaran datanya ini ketiganya mendekati garis merah ini. Maaf. Nah, dari Qplot ini kita lihat untuk ketiga wilayah persebaran datanya ini mendekati garis lurus atau garis merah ini, sehingga kita ketahui bahwa nilai residualnya ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita lakukan uji independensi. Kita gunakan plot ACF-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk di plot ACF ketiga wilayah, kita lihat bahwa semua batang di sini tidak melewati tiang atau batas kepercayaan atau nilai alfanya, sehingga data atau residualnya tidak berkorelasi atau bernilai bersifat independen. Lalu kita lihat untuk plot residualnya seperti ini, dan ini kita lakukan prediksi untuk 4 periode ke depan, atau karena kita menggunakan data mingguan berarti 4 minggu ke depan dengan H itu 4 dan K itu kolom dari matriks YT-nya. Nah, di sini kita karena prediksi 4 minggu ke depan berarti minggu ke 36, 37, 38 dan 39 yang akan kita dapatkan di sini nanti. Kita dapatkan prediksinya. Nah, di sini setelah kita print forecast-nya, kita dapat untuk periode minggu ke-1 atau minggu ke-36, didapat kuburaya minggu pertamanya itu atau minggu ke-36 itu 0,0817 sekian, sampai minggu keempatnya itu 0,182 sekian, dan untuk wilayah Sanggau dan juga Landak. Nah, sehingga dari peramalan 4 atau prediksi 4 periode ke depan atau 4 minggu ke depan ini kita ketahui untuk Kabupaten Kuburaya itu meningkat dari minggu sebelumnya, itu minggu ke-35, karena untuk minggu ke-35 itu kita mendapatkan nilai datanya itu 0. Lalu untuk Kabupaten Sanggau dan Landak itu cenderung menurun. Maaf, saya ulangi. Nah, dari hasil prediksi 4 periode ke depan atau 4 minggu ke depan untuk ketiga wilayah, kita lihat di sini bahwa untuk Kabupaten Kuburaya sendiri itu meningkat dari minggu sebelumnya atau minggu ke-35, karena kita ketahui tadi untuk data minggu ke-35 di Kabupaten Kuburaya itu bernilai 0. Lalu untuk di Kabupaten Sanggau dan Landak ini cenderung menurun dari minggu sebelumnya. Sekian video demonstrasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.